Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Singkat. Jadi di video ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang fitnah akhir zaman. Salah satu fitnah akhir zamannya itu adalah banyak orang yang muncul yang mengatasnamakan atau mengaku dirinya nabi, dan juga banyak lainnya seperti Imam Mahdi dan lain-lain. Nah, fitnah-fitnah akhir zaman inilah yang akan memecah belah umat, bahkan bisa menghancurkan Islam dari dalam. Nah, jadi di video ini ikuti kemudian fokus agar kita terhindar dari fitnah akhir zaman. Oke kawan-kawan, jadi di akhir zaman itu khususnya di Indonesia sudah banyak kejadian-kejadian orang-orang yang mengaku nabi. Nah, ini termasuk ke salah satu ciri kiamat. Banyak orang yang mengaku nabi mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Sebenarnya sangat banyak sekali orang-orang, tapi kita akan bahas beberapa saja. Jadi kalau kita membahas tentang fitnah akhir zaman, sebenarnya di zaman Rasulullah SAW itu sudah banyak juga orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Salah satunya adalah Al-Aswad Al-Ansi, Tulaywah Ibnu Khuwailid, Musailamah Al-Ghazab, dan lain sebagainya macamnya. Jadi banyak juga di zaman Rasulullah orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Bahkan di Indonesia tuh banyak juga. Salah satunya adalah Hendra Sugianto, penjual cilok di Tegal, yang mengaku sebagai nabi di grup WhatsApp. Jadi melalui grup WhatsApp dia mengaku sebagai nabi, tapi kabarnya dia sudah minta maaf gitu kan. Sri Hartati, guru PNS di Pekalongan, yang mengaku menerima wahyu dari malaikat Jibril. Oke, langsung dari malaikat Jibril. Ini bisa berbahaya ya kalau kita tidak bisa atau kurang ilmu untuk memahami ciri-ciri fitnah akhir zaman. Nah, sederet kasus ini salah satunya adalah ini. Saya, Janes Kilondias. Saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat muslim. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati, yaitu di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya. Pada hari ini, setelah melewati proses yang panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam 2 waktu, yaitu berupa wahyu atau firman atau pesan spiritual. Oke, jadi dia mengatakan bahwasanya dia menerima wahyu, bahkan bisa terkoneksi dengan jiwa dan hati manusia di seluruh dunia. Dia mendapat petunjuk untuk membubarkan agama Islam. Nah, ini kan sebenarnya sesat kan? Ya, akhir zaman itu ditandai dengan salah satunya adalah fitnah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak ada nabi selain Nabi Muhammad, atau maksudnya nabi terakhir ya. Itu tidak ada lagi, dan agama terakhir yaitu agama Islam. Sedangkan dia mengatakan bahwasanya dia mendapat wahyu untuk membubarkan agama Islam. Ini adalah kesesatan yang memang benar-benar sesat. Kemudian berikutnya ada juga seorang perempuan, Ukti, ini mengaku bersama Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mimpi saya terjadi. Saya bersama Nabi Muhammad di sini. Nabi Muhammad berdiri di sini dan Nabi Muhammad berkata, disinilah Muhammad bin Abdullah berdiri dengan umat-umat. Dan ternyata mimpi saya terjadi. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi wanita ini mengatakan bahwasanya dia sedang berdiri bersama Nabi Muhammad. Nah, ini bisa berbahaya karena kita nggak tahu nih sebenarnya yang ditunjuk siapa, apakah pria yang berbaju biru tersebut ataukah pria yang lainnya. Karena kalau dibaca oleh orang awam ini sangat berbahaya. Jadi meyakini, oh ternyata Nabi Muhammad ada, sedangkan Nabi Muhammad sebenarnya ya nggak mungkin nggak di sana gitu kan. Tapi kalau kita bersolawat ya insya Allah kita mendapat syafaatnya. Tapi apakah benar Nabi Muhammad ada di sana? Saya rasa tidak. Hati-hati ya buat para masyarakat yang masih awam khususnya kan. Jadi sederet kasus yang terjadi di Indonesia, ini salah satunya adalah pria di Donggala mengaku nabi. Itu pada Maret 2023, seorang pria asal Medan, Sumatera mengaku sebagai nabi dan membuat geger warga di sekitarnya. Kemudian ada juga di Probolinggo pada Juni 2022, Nanang 34 tahun mengaku sebagai nabi dan mengeluarkan seruan untuk berjihad berjihad lewat media sosial Facebook. Kemudian ada penjual cilok di Tegal mengaku nabi, rumah Hendra Sugianto, 37, warga kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah. Itu pada tahun 2022. Kemudian mengaku nabi dan setara Yesus. Nah, ini lebih parah ini kan. Polisi mengamankan Johannes Kasamol, usia 65, mantan pejabat di Pemkab Timika
Timika, dan David Kanangpome. 45 yang masih aktif sebagai aparatur sipil negara. Nah, bahkan dia masih tercatat sebagai ASN, aparatur sipil negara, yang mengaku Nabi dan setara Yesus. Ini sangat berbahaya. Kemudian pria di Goa mengaku Nabi terakhir. Ya, kalau yang ini sangat tidak mungkin mengaku Nabi terakhir, karena Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ada juga di Kalimantan Selatan mengaku Nabi terakhir. Itu pada tahun 2019 NS, 59 warga di Kecamatan Batu Benawa. Jadi emang orang yang mengaku Nabi di Indonesia itu sudah banyak. Bahkan jumlahnya hampir menyentuh angka 30 gitu kan. Nah, di antara tanda-tanda kiamat yang telah nampak adalah munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Jumlah mereka mendekati 30 pendusta. Sebagian dari mereka telah muncul pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga pada zaman sahabat dan orang yang semisal mereka senantiasa muncul. Nah, jadi memang sudah sejak zaman Rasulullah itu banyak sekali orang yang mengaku Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini adalah salah satu bentuk fitnah akhir zaman. Jadi hati-hatilah kita sebagai umat muslim yang hidup di zaman modern ini ketika melihat orang-orang mengaku Nabi, itu ditelaah dulu benar atau tidak. Bahkan kalau bisa ya dipelajari dulu kan. Tanya sama pemuka agama, sama orang-orang yang memang ilmunya lebih tinggi atau ilmunya lebih baik daripada kita. Bahkan di Kudus ada Imam Mahdi asal Kudus muncul ngaku didatangi Rasulullah. Jadi pria ini mengaku sebagai Imam Mahdi. Kita tonton dulu videonya. Nah, ini Quran ya. Sudah dilihat ya. Ini mau bermubalah sekarang? Ya silahkan. Oke. Saya sudah nunggu 2 minggu Kiai. Oke, siap. Apa namanya itu? Cangkir ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa fisabillah wa ala millati rasulullah. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Hasbiyallah wa kafa. Saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong, mengaku diutus Rasulullah padahal bukan, jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi, jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita voice note saya Muhammad Maulana Ishak Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang, Kiai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad, karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka daya, mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Oke, jadi dia mengatakan bahwasanya bahkan dia rela bersumpah bahwasanya dia adalah orang yang benar gitu kan, bahwa dia mendapat julukan sebagai Imam Al-Mahdi. Seperti yang kita ketahui, Imam Mahdi itu emang benar-benar akan datang pada akhir zaman, yaitu menumpas segala bentuk kezoliman dan berperang membantu Nabi Isa nanti kan melawan Dajjal gitu. Nah, tapi Imam Mahdi itu tidak menyadari bahwa dia itu Imam Mahdi gitu kan. Dia tidak tahu dia seorang Imam Mahdi, tapi dia tidak sadar kalau dia itu Imam Mahdi. Berbeda dengan orang tadi yang mengaku dia adalah Imam Mahdi. Jadi kepada rekan-rekan semuanya, berhati-hatilah dalam menyeleksi berita yang ada pada dunia maya, karena fitnah akhir zaman itu sangat kejam dan bisa memecah belah dan menghancurkan keimanan kita. Jadi tetap pertebal keimanan kita dengan belajar kepada orang-orang yang memang benar-benar ilmunya sesuai dengan ajaran Islam. Oke, sekian dulu video ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.